kali ini sih saya ingin membahas tentang masalah ini ya. Kalau kita lihat bagaimana sih sebetulnya yang dikatakan keinginan kita atau goal setting yang mau kita tuju itu dengan cara kita memainkan subconscious mind kita, pikiran alam bawah sadar kita, dengan mengafirmasinya berulang kali guys. Karena pada channel saya semua terkait dengan hal itu, termasuk pun pada penekanan kan saya sebagai seorang muslim otomatis saya mencintai dua kota suci ya, dan semua umat muslim pun demikian saya rasa. Nah, pada saat ini kan Indonesia susah sekali tuh ya guys ya, mau umrah itu susah sekali. Nah, sekarang udah bisa nih guys ya, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi bagi yang belum bisa berangkat ke sana, mungkin ingin umrah atau haji itu, atau mungkin ingin traveling ke manapun juga, itu kita bisa, iya kita ingin misalnya pergi keluar gitu ya guys ya, ingin mencari sesuatu yang baru dalam diri kita, yang baru otomatis tentunya untuk kemajuan diri kita atau untuk ya refreshing ya guys ya. Itu apapun keinginan kita, studi kayak ataukah kita melakukan hal-hal yang lain, tolabul ilmi dan sebagainya, itu sesuatu cita-cita yang ingin kita tuju itu bisa kita, segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita tuh guys, semua tidak terlepas dan pasti akan terkait dengan yang namanya subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita. Caranya dengan mengafirmasinya, dengan merilisnya. Kemudian kita memainkan mind and emotional management kita guys, yang kita sinergikan, yang kita korelasikan dengan spiritual management kita guys. Otomatis kita sebagai umat yang beragama, insya Allah guys, itu semua akan mencapai hasil yang optimal ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin hasilnya itu cepat, tapi kita mempunyai suatu need, kebutuhan atau need of achievement tertentu, sehingga kita harus mempending dulu, tetapi kita tetap pada goal setting yang kita tuju. Nah guys, insya Allah apa yang yang kita inginkan pada suatu saat itu, pada suatu titik yang kita tentukan, itu adalah sesuatu hal yang amat sangat positif dan baik sekali guys. Biasanya saya menangani saya mengatakan konseli ya sebagai klien saya itu melalui private consultant, melalui appointment, dan itu bisa dilakukan melalui via online maupun secara tatap muka langsung, dan itu appointment dengan saya guys. Dan insya Allah bisa dilakukan dengan cara terapi juga, dengan training maupun secara konseling. Otomatis pertama saya observasi dulu guys, observasi, kemudian kita melakukan terapi atau training tersebut. Nah, saya rasa ini amat sangat membantu sekali bagi klien-klien yang pernah saya tangani guys. Saya insya Allah kedepannya mereka akan lebih baik gitu, baik mereka yang mengalami stres, bahkan yang mau mengarah ke depresi. Karena kalau udah depresi itu tingkatannya di atas stres ya guys, itu lebih parah sekali karena dia akan menyakiti diri dia gitu guys, dan otomatis itu akan berpengaruh dampak yang negatif dan tidak bagus, dan itu harus segera diatasi. Nah, bagaimana cara memanagenya itu? Bagaimana caranya itu? Bisa dengan metode rilis, kemudian kita dihipnosisi juga, dan itu harus dilakukan afirmasi yang berulang-ulang dan secara kontinu. Insya Allah itu akan ada perubahan guys, perubahan yang lebih baik gitulah. Oke. Seperti contoh guys, kasus salah satu klien saya, ada mungkin juga beberapa ya guys ya, dia itu mengalami traumatik sekali akan suatu kehilangan seseorang yang dia sayangi, dan itu terjadi pada dirinya bertahap ya. Mungkin seperti dia kehilangan orang kekasihnya, pasangan hidupnya, kemudian kehilangan orang tuanya yang terdekat, kemudian orang-orang terdekat dia yang selama ini dia curhat, dia percaya trust untuk curhat, itu satu persatu mungkin hilang dari diri dia, dan itu dia harus ikhlaskan. Dan pada saat proses dia melepaskan dan mengikhlaskannya, itu butuh proses guys, dan itu tidak mudah bagi dia. Dan saya sampaikan bahwa sebetulnya itu merupakan proses pendewasaan diri, itu ujian dari Tuhan, dari Allah, yang membuat kita makin dewasa, mature menghadapi kehidupan ini guys. Kita harus tegar, struggle menghadapi kehidupan ini. Memang awalnya berat ya guys, segala sesuatu ujian cobaan tuh awalnya berat, tapi kita harus ikhlas ya, dalam arti gini, bukan
kita ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah tersebut. Jadi kalau sudah awalnya di dalam diri udah kita tanamkan tuh di dalam mindset kita, bila kita saya ridho nih sama apa yang ujian yang diberikan oleh Allah nih, saya ridho gitu loh. Jadi itu akan membantu kita dalam proses memanage mind and emotional kita. Nah ya, karena kita mempunyai kekuatan spiritual tersebut guys. Nah jadi itulah ujian ketahanan hidup kita ya. Jadi memang itu diperlukan proses, karena tiap orang itu different, berbeda. Ada yang cepat dia bisa menerimanya, ada yang butuh proses agak lama gitu ya. Belum lagi ditambah ujian-ujian di sekitar, circumstance dia yang mempengaruhi. Kalau dia terbawa pada lingkungan yang baik akan baik, lingkungan yang tidak baik membawa lingkungan yang tidak baik. Bukankah penjual parfum itu lebih baik dekat dengan parfum? Apabila kita dekat, kita akan menjadi lebih baik begitu ya. Ya begitu pula sebaliknya. Nah, itu akan berpengaruh sekali. Tetapi seseorang yang mempunyai tauhid, keimanan yang kuat dimanapun dia berada, insya Allah dia bisa menegakkan apa yang ada menjadi prinsip hidup dia guys. Dan ini dibutuhkan proses gitu, iman, ilmu ya. Dan itu segala sesuatunya harus diniatkan dari diri. Nawaitu kita mau apa nih, tujuan kita X misalnya, nawaitunya apa nih, niatnya apa, positif or negatif. Kalau negatif, so tinggalkan. Kalau positif, so lanjut, go on gitu guys ya. Jadi prinsip itu yang harus dipegang gitu, kuat-kuat. Dan yang paling kita bisa kita comfort atau enjoy enggak sama kehidupan yang akan kita jalani tersebut, itu yang menentukan adalah diri kita sendiri guys. Bagaimana enaknya hidup ini, karena yang mengatur hidup adalah diri kita sendiri guys, asal tidak melenceng aja gitu. Sebetulnya kasihan ya guys ya, kalau saya melihat orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal konflik batin yang dalam sehingga sampai stres. Kalau kita lihat ada nih kasus guys, seseorang itu sampai masuk di rumah sakit jiwa, padahal dia tuh summa cum laude karena terlalu pandainya tidak bisa mengatasi kecerdasannya, sehingga sampai dia stres yang tingkat tinggi sampai harus dirawat inap di RSJ. Nah itu kasihan juga ya guys ya, tapi sudah keluar gitu. Tapi kan tidak seharusnya seperti itu. Nah kemudian ada kasus juga kehilangan belahan hidupnya, sehingga dia merasa stres, merasa diri tidak berdaya. Padahal kalau dia ingat bahwa ada Allah di samping dia, karena Allah tuh selalu ada di mana, every time, everywhere, dimanapun kita berada, Allah selalu menemani kita. Jadi jangan pernah merasa alone guys, jangan pernah merasa diri kita tuh sendiri dan tersakiti, karena ada Tuhan. Nah kalau kita udah punya pegangan itu, insya Allah jalan ke depan itu enak guys gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam spiritual kita insya Allah. Jadi pada saat kita memanage mind and emotional, kita akan lebih mudah gitu, more better, right? Jadi guys, sebenarnya gini guys, salah satu terapi yang ada itu seperti hipnoterapi, itu bisa untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Itu juga untuk apa ya, kalau kita lihat untuk menghentikan kebiasaan buruk atau bad habit, misalnya alkoholik ya, kecanduan minuman alkohol. Nah terapi ini itu apa ya, kalau kita lihat terapi ini tuh kita akan masuk ke alam bawah sadar sehingga lebih mudah menerima sugesti gitu guys. Biasanya setelah itu kita akan merasa lebih rileks dan nyaman, sehingga bisa menceritakan berbagai masalah, keluhan atau luka batin yang selama ini terpendam. Nah setelah selesai pun guys, itu kita juga masih bisa mengingat kejadian saat kalian itu berada di alam bawah sadar gitu guys. Nah termasuk salah satunya yang bisa diatasi adalah mengatasi gangguan stres pasca trauma. Nah stres pasca trauma ini bisa terjadi guys ketika seseorang itu mengalami atau menyaksikan peristiwa buruk yang membuatnya trauma guys. Nah kondisi ini juga bisa diobati dengan terapi hipnosis guys, yang mana hal ini itu untuk mengubah ingatan terkait kejadian traumatis yang dialami itu menjadi persepsi yang lebih baik dan positif. Jadi gitu guys. Nah insya Allah guys ini bisa membantu kita semua menjadi more better, menjadi lebih baik. Oke guys, insya Allah sharing ilmu kali ini tuh bermanfaat buat kita semua. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.
you.